Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi di pembelajaran online kali ini. Kita akan belajar tematik, yaitu tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, di tema 1 ini kita akan belajar subtema 2, yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, kira-kira apa aja ya yang akan kita pelajari di pertumbuhan dan perkembangan manusia ini? Nah, sebelum pembelajaran ini kita mulai, kita awali dulu dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kamu mengapa tinggi dan berat badan kita berubah? Apa kalian ingat saat masih bayi, kira-kira kalian bisa berjalan sendiri nggak ya? Atau bisa membaca buku dengan lancar? Tentu tidak kan? Nah, anak-anak ibu semuanya, perubahan tinggi badan, berat badan, kemampuan berjalan, kemampuan membaca, itu semua dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi di dalam diri manusia. Ya. Jadi, kita itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan dimulai dari kita bayi sampai kita dewasa. Nah, seperti yang tadi Ibu sudah bahas di awal, bahwa kita itu akan belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, kira-kira apa sih arti pertumbuhan itu? Ada yang tahu? Oke, kita lihat ya. Pertumbuhan. Nah, pertumbuhan atau tumbuh itu artinya yaitu bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Oh, jadi seperti itu ya. Kalau kita asalnya berat badannya waktu bayi misalnya beratnya masih ringan, kemudian sekarang bertambah besar, beratnya semakin bertambah. Dan juga tinggi badan kita, dulu waktu kecil misalnya masih pendek, sekarang sudah tinggi. Nah, itu artinya kita mengalami pertumbuhan. Nah, kemudian pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam masa kandungan sampai ia dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa. Nah, jadi pertumbuhan itu dimulai dari ketika kita di dalam kandungan ibu ya. Nah, dan pertumbuhan itu akan berhenti ketika kita dewasa. Nah, itu yang dimaksud dengan pertumbuhan. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, misalnya, Bu, aku belum ngerti nih pertumbuhan yang seperti apa. Nah, kita simak sekarang mengenai contoh pertumbuhan. Nah, kira-kira pertumbuhan itu yang seperti apa ya? Kita lihat contoh pertumbuhan. Misalnya pada saat kita masih bayi, berat dan tinggi badan kita tentu tidak sama dengan berat dan tinggi badan kita sekarang. Tentu ya, waktu bayi kan masih kecil. Nah, berat dan tinggi badannya juga tentu lebih kecil dibanding tinggi dan berat badan kita sekarang. Nah, itu berarti kita mengalami pertumbuhan. Kemudian, berat dan tinggi badan kita terus bertambah seiring berjalannya waktu. Karena itu, kita mengalami pertumbuhan. Nah, pertumbuhan itu dimulai dari kita bayi, kemudian kita menjadi balita, anak-anak, kemudian remaja, dewasa, dan selanjutnya yaitu lansia atau lanjut usia. Jadi itu adalah fase-fase pertumbuhan atau contoh pertumbuhan. Nah, selanjutnya setelah kita membahas mengenai pertumbuhan, kita akan membahas mengenai perkembangan. Apa sih yang membedakan pertumbuhan dan perkembangan itu? Nah, kita lihat ya, apa yang dimaksud dengan perkembangan.
Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Kalau tadi pertumbuhan itu kan bertambahnya berat atau tinggi ya. Nah, kalau pertumbuhan itu lebih kepada perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan juga pikiran menuju kedewasaan ya. Nah, kita lihat. Nah, pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa, seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan. Nah, sedangkan kalau perkembangan emosi dan pikiran manusia itu akan terus berkembang. Jadi, perkembangan itu tidak ada tidak akan berhenti, tidak seperti pertumbuhan. Jadi walaupun kita sudah dewasa, kita akan terus berkembang karena pikiran kita, otak kita terus berpikir sehingga kita terus mengalami perkembangan. Kemudian selanjutnya kita simak seperti apa ya contoh perkembangan. Nah, kita lihat contoh perkembangan itu seperti apa. Nih, pada saat kita masih bayi, kita hanya bisa digendong oleh orang tua. Tetapi seiring perkembangan fisik, kita mampu merangkak, kemudian mampu berjalan, dan selanjutnya ya sampai bisa berlari. Nah, itu yang dimaksud dengan perkembangan ya. Kalau tadi pertumbuhan itu lebih ke bertambah berat atau tinggi, kalau perkembangan itu lebih kepada kemampuan yang asalnya tidak bisa berjalan menjadi bisa berjalan, yang asalnya waktu bayi tidak bisa berbicara menjadi bisa berbicara ya. Kemudian pada saat kita masih bayi, kita tidak bisa makan dan minum sendiri. Tetapi ketika sudah dewasa, kita mampu makan dan minum sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, itu juga contoh dari perkembangan ya. Jadi awalnya kita tidak bisa makan dan minum sendiri. Waktu masih bayi pasti kita makan dan minumnya harus disuapin. Tapi seiring berjalannya waktu, kita terus berkembang sampai pada akhirnya kita bisa makan dan minum sendiri. Bahkan bisa membuat makanan dan minuman itu sendiri. Ya, itu artinya kita mengalami perkembangan. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Bu, kira-kira apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Kita simak ya. Nih, yang pertama yaitu makanan bergizi seimbang. Kenapa makanan bergizi seimbang menjadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Jelas sekali ya, karena kita manusia tidak bisa hidup tanpa makan dan minum ya, sehingga makanan itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan seseorang itu akan berbeda dilihat dari makanan yang dia makan, apakah bergizi ataupun tidak ya. Misalnya makanan yang bergizi itu harus terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur mayur, dan juga buah-buahan ya. Jadi kita harus membiasakan untuk makan makanan yang bergizi agar pertumbuhan dan perkembangan kita juga sehat ya, tubuh kita mengalami sehat. Nah, kemudian lanjut yang kedua yaitu olahraga yang teratur. Coba kalian bisa bedakan orang yang suka olahraga dengan orang yang tidak suka olahraga. Biasanya kalau yang tidak suka olahraga itu suka gampang sakit, betul? Nah, sedangkan yang rajin olahraga, badannya itu pasti bugar. Badannya terlihat segar. Nah, contoh olahraga yang dapat kita lakukan misalnya seperti jalan pagi, senam, ataupun lompat tali, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga yaitu udara yang bersih dan lingkungan yang sehat.
Nah, tentu ya, itu juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Karena kalau misalnya lingkungan kita kotor, tidak nyaman, tentu kepada tubuhnya juga tidak akan sehat. Misalnya, seperti udaranya tidak bersih, atau mengandung asap dan debu. Nah, tentu ketika kita bernapas tidak akan nyaman, sehingga pertumbuhan dan perkembangan kita juga akan terganggu. Berbeda apabila udaranya terasa segar, tidak ada sampah yang menumpuk. Nah, maka kita akan menghirup udara yang segar sehingga badan kita akan lebih sehat. Nah, yang keempat yaitu sinar matahari yang cukup. Bu, kenapa sinar matahari berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan? Karena sinar matahari itu menghasilkan vitamin D, dan tubuh kita itu sangat membutuhkan vitamin D karena vitamin D sangat baik untuk kesehatan tulang dan gigi ya. Jadi tubuh kita bertambah besar, maka yang bertumbuhnya itu tulang. Nah, tulang itu pertumbuhannya sangat membutuhkan vitamin D yang berasal dari sinar matahari. Makanya kalau pagi-pagi kita itu dianjurkan untuk berjemur. Nah, biar kita mendapatkan vitamin D dari cahaya matahari ya. Tapi berjemurnya nggak boleh siang-siang ya, harus pagi-pagi. Nah, yang kelima yaitu istirahat yang cukup. Nah, tentu ya kita manusia butuh istirahat. Tidak mungkin kita terus-terusan bekerja tanpa adanya istirahat. Istirahat yang cukup, contohnya untuk orang dewasa itu sekitar 7-8 jam sehari. Nah, sedangkan anak-anak, nih untuk anak-anak ibu semua, waktu tidur yang baiknya itu adalah lebih lama dari orang dewasa. Jadi kalau orang dewasa 7-8 jam per hari, maka berarti anak-anak ibu harus tidur minimal misalnya 10 jam per hari ya. Seperti itu. Jadi jangan dibiasakan bergadang, tidurnya nanti jadi sebentar, terus pas sekolah jadi ngantuk. Nanti kerjaannya pas sekolah nguap karena ngantuk ya. Jadi harus istirahat yang cukup. Nah, selanjutnya untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembanganmu, kamu bisa melakukan wawancara kepada orang tuamu. Bu, apa sih yang dimaksud dengan wawancara? Nah, wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk mendapatkan informasi. Nah, biasanya kalau kita tidak tahu atau ada yang tidak tahu, kita bertanya untuk memperoleh informasi tentang apa yang tidak kita ketahui. Nah, seperti itu juga wawancara. Nah, kita bisa mewawancarai orang tua kita untuk mengetahui kira-kira faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kita ketika masih kecil. Nah, kamu dapat mengajukan pertanyaan dengan menggunakan kata tanya seperti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat nih contohnya. Contohnya pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara itu seperti apa ya? Kita lihat misalnya dari kata tanya apa. Contoh pertanyaannya yaitu apa saja makananku saat masih balita. Nah, itu. Kemudian di mana? Di mana aku biasa belajar berjalan. Itu ya, pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita tanyakan untuk mewawancari orang tua kita. Selanjutnya, kapan? Kapan aku mulai lancar berbicara? Nah, jadi biasanya yang lancar berbicara itu berbeda-beda ya. Ada yang umur 1 tahun sudah bisa berbicara, ataupun 2 tahun baru bisa berbicara. Itu bergantung pada faktor pertumbuhan dan perkembangannya. Kemudian selanjutnya siapa? Pertanyaannya yaitu siapa yang mengajariku berbicara?
Kemudian ada juga mengapa ya, tadi udah dibahas. Mengapa misalnya contoh pertanyaannya, mengapa aku belum bisa makan sendiri saat masih bayi ya? Nanti coba ditanyakan kepada orang tua. Kemudian bagaimana? Contoh pertanyaan dari kata tanya bagaimana misalnya, bagaimana cara ayah atau ibu mengajariku berjalan? Atau kalian juga bisa membuat pertanyaan-pertanyaan lainnya yang ingin kalian ketahui ya, seperti itu. Sebelumnya sudah dibahas bahwa salah satu yang menentukan pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah berolahraga. Seperti tadi ya yang sudah Ibu jelaskan, bahwa orang yang suka olahraga dan orang yang tidak suka olahraga itu biasanya kesehatannya berbeda karena dari kebugaran tubuhnya juga berbeda. Nah, kamu dapat berolahraga dengan melakukan tarian. Di sini siapa yang suka menari? Nah, dalam gerak tari ada gerak kuat dan juga gerak lemah. Gerak tari kuat memerlukan tenaga yang kuat dan gerak tari lemah berarti membutuhkan tenaga yang lemah. Nah, diingat ya, biasanya gerakan tari kuat dan gerakan lemah ini kalian harus bisa membedakan karena nanti biasanya ketika ulangan selalu ada pertanyaan ini ya. Gerakan yang lemah berarti gerakan yang tidak membutuhkan energi yang banyak, sedangkan yang kuat berarti membutuhkan tenaga yang kuat ketika melakukan gerakannya. Nah, kita juga bisa berolahraga dengan cara melakukan gerakan tari. Pertumbuhan dan perkembangan setiap orang berbeda. Perbedaan antar individu harus kita hargai. Saling menghargai merupakan bentuk pengamalan sila kedua Pancasila. Masih ingat kan bunyi sila kedua Pancasila? Apa hayo? Ya betul, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kedua itu disimbolkan dengan rantai emas. Artinya, rantai emas itu saling bersatu satu sama lain, sehingga kita itu tidak boleh membeda-bedakan antar individu, harus saling menghargai walaupun kita misalnya mengalami perbedaan dalam hal apapun, tapi kita harus saling menyayangi, saling menghormati, saling bersatu satu sama lain ya, seperti itu. Itu merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu zat dalam makanan bergizi seimbang. Kira-kira makanan yang bergizi seimbang itu mengandung zat apa saja ya? Kita lihat. Nih, yang pertama adalah karbohidrat. Kalian tahu karbohidrat? Biasanya karbohidrat itu terdapat pada padi ataupun nasi ya. Nasi itu mengandung karbohidrat. Kemudian jagung, sagu, dan umbi-umbian seperti ubi misalnya. Kemudian zat yang selanjutnya yaitu lemak. Lemak itu ada lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak yang jenuh itu biasanya lemak yang berasal dari lemak hewan. Sedangkan lemak tak jenuh itu adalah lemak yang berasal dari sayur-sayuran. Kemudian yang selanjutnya ada protein. Nah, makanan yang mengandung protein diantaranya yaitu ada daging, ikan, telur, kelapa, susu, dan kacang-kacangan. Nah, itu merupakan zat makanan yang mengandung protein. Selanjutnya yaitu vitamin. Nah, makanan yang bergizi seimbang itu tentu ya vitaminnya harus banyak. Contoh vitamin misalnya ada vitamin A. Nah, makanan yang mengandung vitamin A yang banyak contohnya adalah wortel. Kemudian selanjutnya vitamin C. Vitamin C buah-buahan yang mengandung
vitamin C adalah contohnya buah jeruk. Kemudian ada vitamin D yang berasal dari sinar matahari. Nah, yang terakhir yaitu air. Air yang bagus ataupun yang bergizi seimbang itu biasanya yang terdapat pada buah dan sayuran. Nah, itu sangat mengandung zat-zat yang bergizi seimbang. Nah, sekian penjelasan dari Ibu mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia. Semoga dapat dipahami ya. Semangat semuanya. Sampai ketemu lagi di pembelajaran online selanjutnya. Untuk tugasnya, nanti Ibu infokan lebih lanjut di grup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.